Zaman Kerajaan Pertengahan adalah kurun waktu dalam sejarah Mesir kuno yang merentang sejak tahun ke-39 pemerintahan Mentuhotep II dari Wangsa ke-11 sampai pada akhir masa kekuasaan Wangsa ke-13, kira-kira antara 2030 sebelum Masehi dan 1650 sebelum Masehi. Zaman ini terdiri atas dua tahap. Yang pertama adalah masa kekuasaan Wangsa ke-11 yang memerintah di Thebes, dan yang kedua adalah masa kekuasaan Wangsa ke-12 yang beribu kota di Elis. Masa kekuasaan dua wangsa ini mula-mula dianggap sebagai keseluruhan dari rentang waktu zaman kerajaan persatuan ini. Namun beberapa sejarawan kini beranggapan bahwa paruh pertama dari Wangsa ke-13 tergolong pula dalam zaman kerajaan pertengahan. Fir'aun terawal dari zaman kerajaan pertengahan menisbatkan asal-usulnya pada dua nomark dari Thebes, yakni Intef Agung, putra Iku yang mengabdi pada seorang Fir'aun Herakleopolis dari Wangsa ke-10, dan penggantinya Mentuhotep I. Fir'aun yang menggantikan Mentuhotep I, Intef I, adalah penguasa Thebes pertama yang menggelari dirinya dengan nama Horus, dan oleh karena itu menyatakan diri berhak atas tahta Mesir. Ia dianggap sebagai Fir'aun pertama dari Wangsa ke-11. Pernyataan diri itu mengakibatkan rakyat Thebes bertikai dengan para penguasa dari dinasti ke-10. Intef I dan saudaranya Intef II beberapa kali melancarkan peperangan ke wilayah utara, dan pada akhirnya merebut nom penting Abydos. Peperangan berlanjut antara Wangsa Thebes dan Wangsa Herakleopolis sampai pada tahun ke-39 pemerintahan Nebetepra Mentuhotep II, pengganti kedua dari Intef II. Pada titik inilah kubu Herakleopolis ditaklukkan, dan Wangsa Thebes membentangkan jangkauan kekuasaannya ke segenap penjuru Mesir. Mentuhotep II diketahui telah memerintahkan bala tentaranya menyerbu Nubia di wilayah selatan yang telah memerdekakan diri pada zaman Antara pertama. Terdapat pula bukti-bukti pengerahan bala tentara untuk memerangi Palestina. Raja ini menata kembali negeri Mesir dan melantik seorang wazir untuk mengepalai administrasi sipil negeri itu. Mentuhotep II digantikan oleh putranya, yaitu Mentuhotep III, yang mengatur sebuah ekspedisi ke negeri Pun. Pada masa pemerintahannya, dihasilkan beberapa karya ukir Mesir yang paling halus. Mentuhotep III digantikan oleh Mentuhotep IV, Fir'aun terakhir dari wangsa ini. Meskipun namanya tidak tercantum dalam banyak daftar Fir'aun, keberadaan masa pemerintahannya dapat dibuktikan melalui sejumlah prasasti di Wadi Hamamat yang berisi riwayat ekspedisi ke pesisir Laut Merah dan ekspedisi penambangan batu untuk pembuatan monumen-monumen kerajaan. Pemimpin ekspedisi ini adalah wazirnya, yaitu Amenemhat, yang oleh banyak pihak diduga kelak menjadi Fir'aun Amenemhat I, raja pertama Wangsa ke-12. Oleh karena itu, beberapa Egyptolog menduga Amenemhat merebut tahta ataupun mengambil alih kekuasaan setelah Mentuhotep IV mangkat tanpa keturunan. Amenemhat I mendirikan sebuah ibu kota baru bagi Mesir dengan nama Ijtawi, yang diduga tak jauh letaknya dari Elis sekarang ini. Walaupun Manetho mencatat bahwa Thebes tetap menjadi ibu kota Mesir. Amenemhat meredakan kekacauan internal dengan ketegasan, membatasi hak-hak para nomark, dan diketahui pernah melancarkan peperangan setidaknya 1 kali ke Nubia. Putranya, yaitu Senusret I, melanjutkan kebijakan ayahnya untuk menguasai kembali Nubia serta wilayah-wilayah yang memerdekakan diri dari Mesir pada zaman Antara pertama. Bangsa Libya ditaklukkan pada tahun ke-45 masa pemerintahannya, dan kemakmuran serta keamanan Mesir kembali pulih seperti sedia kala. Senusret III adalah seorang raja yang gemar berperang. Ia memimpin bala tentara Mesir menerobos ke pelosok Nubia dan mendirikan benteng-benteng besar di seluruh wilayah Mesir sebagai penanda garis-garis perbatasan resmi yang memisahkan wilayah Mesir dari wilayah yang belum ditaklukkannya. Amenemhat III dianggap sebagai Fir'aun besar terakhir dari zaman kerajaan pertengahan. Populasi Mesir mulai melebihi tingkat produksi pangan pada masa pemerintahan Amenemhat III, yang oleh karena itu memerintahkan eksploitasi atas payung dan peningkatan kegiatan penambangan di Gurun Sinai.
Ia mengundang pula orang-orang Asia untuk bermukim di Mesir agar dapat dipekerjakannya pada pembangunan monumen-monumen. Menjelang akhir masa pemerintahannya, banjir tahunan Sungai Nil mulai terhenti, yang berdampak pada penyusutan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Pada masa kekuasaan Wangsa ke-13 dan Wangsa ke-14, Mesir perlahan-lahan mengalami kemerosotan. Sehingga pada zaman antara kedua, beberapa pemukim Asia yang didatangkan Amenemhat III pun mampu menguasai Mesir seperti bangsa Hyksos.